Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di Masjid Darul Mukminin. Masjid yang mubarak, masjid yang penuh berkah, masjid yang mulia, yang mana di setiap kota tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di setiap negeri adalah masjid-masjidnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk saling mewujudkan cinta karena Allah, persaudaraan karena Allah, yang ini kita ketahui bersama termasuk golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, yang ketika itu matahari didekatkan. Maka kita bertemu bukan karena alasan ada urusan bisnis atau ada bahkan urusan atau hubungan nasab kekeluargaan, sama sekali tidak ada. Yang ada hanya karena kita sama-sama muslim, sama-sama ingin menjalin ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai sebab kita dikumpulkan di dalam surga pada hari kiamat nanti dengan rahmat dan karunia-Nya. Barakallahu fikum. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang Islam adalah agama yang sempurna. Kita ketahui bersama Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita umat Islam, dan beliau adalah Nabi yang terakhir sekaligus Nabi yang terbaik, iya kan? Semua sepakat kan?
Iya, Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir dan Nabi yang terbaik. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita, kepada kaum muslimin, maka ini adalah nikmat terbesar, karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya. Karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar, anugerah yang besar terhadap orang-orang yang beriman. Kapan itu? Ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rasul ini kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, membersihkan hati-hati mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu petunjuk atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, kira-kira kenapa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai karunia terbesar bagi kaum muslimin? Kira-kira alasannya apa? Apa sebabnya? Apakah karena beliau ketika diutus membagi uang untuk umatnya? Kan tidak kan? Atau bagi-bagi makanan? Juga tidak. Mengajarkan kita cara mendapatkan harta atau kedudukan duniawi? Juga tidak. Jadi kira-kira sebabnya apa? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau membawa sebaik-baik petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Beliau Nabi SAW membawa sebaik-baik penjelasan, sebaik-baik contoh teladan seperti yang dikatakan tadi oleh beliau yang membawa acara, ya, sebaik-baik teladan untuk memudahkan kita meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang sempurna di akhirat nanti di surga. Inilah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa di dalam Islam kita diperintahkan wajib untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencintai beliau lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun, sampai kepada orang tua kita sendiri. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidaklah beriman dengan benar salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan diriku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang paling dicintainya melebihi kecintaan kepada orang tuanya, kecintaan kepada anak-anaknya, dan kecintaan kepada semua manusia. Sama dengan pertanyaan tadi, kira-kira apa sebabnya? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW
lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua? Sekarang di antara manusia yang paling banyak berbuat baik kepada kita sejak kita lahir, mengasuh kita, mendidik kita, memberi makan kepada kita, di antara manusia siapa yang paling besar jasanya? Pasti kedua orang tua kita kan. Makanya dalam Islam wajib untuk kita mencintai orang tua dan wajib berbuat baik, wajib berbakti kepada mereka. Tapi ingat, kebaikan orang tua sebesar apapun hanya terbatas dalam urusan dunia. Ya, melahirkan, memberikan makanan, mengasuh, mendidik, bersabar ketika anaknya sakit, dirawat dan seterusnya. Apakah orang tua bisa memasukkan hidayah dalam hati kita? Tidak bisa. Apakah orang tua bisa membuka hati anaknya yang tadinya tidak beriman kemudian dijadikan beriman? Tidak bisa. Ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sebab untuk kita dapatkan hidayah Allah adalah dengan seruannya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan dakwah agar mengikuti Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW akan terus mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh umatnya sampai hari kiamat. Karena siapa yang pertama kali mengajak kita kepada Islam? Siapa? Bukan ustadz kita, bukan guru-guru kita, bukan ulama, tapi pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau disebutkan di dalam hadis yang sahih, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Itu hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Karena ini berlaku bagi seseorang yang mengajak orang lain, apalagi yang penyeru pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sinilah bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, karena diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai karunia terbesar bagi umat Islam. Ya, maka kita semua wajib untuk mensyukuri nikmat besar ini. Cara kita mensyukurinya adalah dengan setelah kita menyampaikan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat yang besar ini kepada kita. Yang kedua, kita harus berusaha mengambil teladan kebaikan, mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan. Teladan di sini bukan cuma dalam urusan beribadah saja, sampai pun dalam urusan-urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang teladan kebaikan, panutan kebaikan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kebaikan bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di akhirat nanti. Makanya yang bersemangat mengambil teladan ini sudah dibatasi di ayat ini. Hanya orang-orang yang menginginkan rahmat Allah dan mengharapkan balasan kebaikan di akhirat. Berarti ini ada kaitannya dengan iman. Kalau orang itu benar imannya, pasti dia akan semangat meneladani petunjuk Nabi Muhammad SAW.
pasti dia akan selalu berusaha mengikuti teladan yang beliau sampaikan kepada umatnya. Ya, ini wujud syukur kita atas nikmat tadi. Sekarang kita perhatikan. Di ayat ini disebutkan meneladani Rasulullah SAW itu pada diri beliau. Pada diri beliau, tentu yang paling utama pada ibadah, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan petunjuk Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus kepada umatnya, maka merekalah yang paling sempurna dalam menyampaikan, menjelaskan dan mempraktekkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keyakinan yang harus kita yakini. Ya, jadi tidak boleh di dalam agama Islam itu ada yang meyakini, oh ada manusia yang punya keistimewaan khusus, dia lebih sempurna ibadahnya, lebih bertakwa dibandingkan para nabi dan para rasul. Ini tidak boleh keyakinan seperti ini. Kalau ada yang meyakini seperti ini keyakinan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Hamba-hamba Allah itu adalah hamba-hamba yang terbaik. Ya, utusan Allah, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang terbaik. Tidak ada yang melebihi mereka dalam kesempurnaan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Baik, sekarang Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik yang menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan ketakwaan yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Islam yang sempurna. Artinya apa saja yang kita butuhkan untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, zakat, dan semuanya, ini semua telah dijelaskan di dalam Islam dengan sempurna. Ditambah lagi, semuanya telah dicontohkan dengan lengkap, dengan jelas dan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada satupun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada satupun yang tertinggal dari hal-hal yang kita butuhkan untuk kita bisa memahami dan mengamalkan Islam dengan benar, kecuali Nabi Muhammad SAW telah menjelaskannya semua. Karena apa? Karena kalau beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum sempurna penjelasan tentang Islam, berarti nanti kurang. Berarti nanti pada hari kiamat orang bisa beralasan, ya Allah petunjukmu belum sempurna, makanya saya tidak amalkan karena tidak lengkap. Jelas ini tidak mungkin. Sekarang kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesempurnaan Islam di dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari ketika diturunkannya ayat ini, Al-yawma akmaltu, aku telah sempurnakan. Kamil artinya lengkap. Sempurna itu artinya pas. Tidak lebih dan tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Ingat, kesalahan itu ada dua, ya. Kurang, salah. Berlebih-lebihan juga salah. Islam itu diturunkan dengan pas. Seperti gelas kalau kita isi penuh, itu pas. Kalau kurang, ya berarti tidak sempurna. Kalau kelebihan, ya tumpah, juga tidak sempurna namanya, kan begitu.
Jadi ayat ini menegaskan, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku lengkapkan nikmatku bagi kalian wahai kaum muslimin. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridhoi agama Islam ini, agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai agamamu. Sehingga ketika turunnya ayat ini, dan memang ayat ini turun menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Sebentar lagi, beberapa tahun lagi Rasulullah SAW wafat. Ini semua berarti hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin semua untuk berislam dengan benar, untuk belajar agama dan mengamalkan agama, semua telah Allah turunkan dengan sempurna, dan itu merupakan wujud kesempurnaan nikmat Allah yang diturunkannya kepada hamba-hambanya. Makanya ayat ini ya merupakan ayat yang sangat jelas bahwa dalam beragama, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kalau kita ingin benar-benar dikatakan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan ingat, orang yang paling berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti syafaatnya Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti dengan izin Allah tentu saja, adalah orang yang paling setia mengikuti petunjuk beliau. Ya, jadi kalau kita ingin dapatkan keutamaan-keutamaan ini, kita harus meyakini dan mulai mempraktekkan agama yang sempurna ini sesuai dengan petunjuk yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita buka firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumumkan kepada semua manusia, kepada umatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, in kuntum, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Ini pengakuan yang pastinya setiap muslim akan mengakuinya. Kalau kita semua ditanya apakah kamu mencintai Allah, siapa yang tidak mencintai Allah? Pasti kita semua mencintai Allah, karena mencintai Allah ini adalah dasar dari keimanan kita, sekaligus sebab kita mendapatkan keridhaannya di akhirat nanti. Tapi ayat ini memberikan syarat, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Maksudnya supaya pengakuan ini diterima oleh Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Cinta, pengakuan cinta tidak diterima kalau tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Cintanya terbalas, tidak hanya mengaku saja, diterima cintanya oleh Allah. Bahkan Allah mencintainya. Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sudah selesai. Ibaratnya ayat ini diistilahkan oleh para ulama, kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, imam besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagian dari para ulama mengistilahkan ayat ini dengan istilah apa? Ayatul imtihan, ayat penguji namanya. Ayat penguji. Apa yang diuji? Yang diuji adalah pengakuan cinta seseorang.
Kalau cuma mengaku cinta kepada Allah, jangankan orang beriman, orang munafik saja mengaku. Orang munafik mengaku. Bahkan orang yang agamanya rusak mengaku mencintai Allah. Ya. Orang yang menganut keyakinan selain Islam yang agama mereka harusnya telah dihapus setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, mengaku juga mencintai Allah. Maka di sini Allah hanya menerima satu saja, orang yang mengaku mencintai Allah, kemudian dibuktikan cintanya dengan apa? Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diterima cintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, yaitu membalas cintanya. Nah, ini menggambarkan kepada kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW ini adalah cara kita untuk selamat, satu-satunya jalan untuk kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, kita tahu kalau kita baca sejarah hidup beliau, bagaimana beliau mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang kafir Quraisy, bahkan dari kabilahnya sendiri, dari sukunya sendiri, pamannya sendiri, kita tahu semua. Ya, Abu Lahab. Kerabat-kerabatnya juga banyak yang musuhi beliau. Kemudian beliau sampai mengorbankan dirinya, sampai kemudian mendapatkan perlakuan yang kasar dari penduduk Taif. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari siapa yang mau mendukung beliau dalam menyebarkan petunjuk supaya tersebar kepada manusia. Alhamdulillah sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Kita tidak berjuang sebagaimana para sahabat dulu. Pertama kali mereka berjuang, disiksa, bahkan dibunuh, berhijrah meninggalkan kampung mereka untuk ke tempat yang lain yang jaraknya jauh, melewati padang pasir. Nabi Muhammad SAW demikian bersusah payah menyampaikan petunjuk Allah. Sementara banyak orang yang muncul kemudian di akhir zaman ingin hanya mengaku saja, tapi tidak mau belajar petunjuk beliau, tidak mau mengenal bagaimana beliau dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, berzikir, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita Nabi yang mulia. Disebutkan di dalam Al-Quran sifatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Sifatnya apa? Azizun alaihi, sangat menyakiti, memberatkan bagi beliau hal-hal yang menyusahkan bagi umatnya. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya, serta memiliki sifat bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, penyayang dan penyantun. Inilah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan diutusnya beliau. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus semangat belajar, mempelajari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengikuti kebiasaan ya yang kita dapatkan dari turun temurun, tetap harus kita koreksi supaya kita tadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang dibalas cintanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka wujudkan dengan setia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita baca buku-buku yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang makna dua kalimat syahadat,
Jadi pembahasan yang sedang kita bahas ini karena menyangkut prinsip dasar Islam. Ini ternyata dia tertuang di dalam kandungan atau makna konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Sekarang syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya apa? Konsekuensinya, kalau kita yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, berarti tidak ada yang pantas dijadikan sebagai panutan dalam beribadah kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mungkin kita bisa wujudkan kepada Allah dengan benar, yang merupakan konsekuensi syahadat yang pertama, kecuali dengan meneladani Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan utama, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala diterangkan, konsekuensi kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu tercakup pada 4 perkara, 4 poin. Orang yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba utusan Allah. Ini terkandung pada ucapan ini 4 konsekuensi. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amara. Wajib mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada hadis yang sahih menceritakan misalnya ada adab kubur, ada nikmat di dalam kubur, ada apalagi adab surga, adab neraka, ada peristiwa di padang mahsyar, ada kengerian-kengerian yang dahsyat pada hari kiamat, kita harus membenarkannya. Meskipun mungkin akal kita belum sampai karena ini permasalahan gaib, tapi kita harus yakin dan kita harus benarkan. Ini namanya konsekuensi orang yang mengaku atau mengatakan bahwa dia bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang kedua, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan. Yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Menjauhi segala sesuatu yang dicela, yang dilarang dan dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita beribadah itu hanya sekedar, oh ini kelihatannya baik, atau menurut perasaan kita, wah kelihatannya hebat. Tidak boleh kalau tidak ada contohnya. Atau lihat sekarang, akibat dari banyaknya orang yang merekayasa ibadah dengan pikirannya sendiri, muncullah orang-orang yang melakukan perbuatan merusak dinyatakan sebagai ibadah. Contohnya apa? Bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Ya. Bayangkan orang yang melakukan pemboman misalnya di satu kota yang di situ mungkin ada orang kafir, bukan muslim, tapi ada orang muslim juga.
Waktu dia melakukan bom bunuh diri ini, kira-kira dia bisa pastikan hanya orang kafir yang kena? Kan tidak. Belum lagi bangunan rusak. Dan termasuk yang paling parah adalah dia membunuh dirinya sendiri. Sejak kapan Islam membolehkan bunuh diri? Apakah ada bukti Islam membolehkan bunuh diri? Tidak ada. Bahkan Al-Quran melarang. Ya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Lebih ngeri lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diadab dengan sesuatu itu di dalam neraka jahanam. Bahaya. Orang bunuh diri dengan pisau berarti nanti dia disiksa dalam neraka jahanam dengan menikam dirinya dengan pisau. Sama dengan orang yang bunuh diri dengan bom, dia akan diledakkan terus di neraka jahanam dengan bom tersebut sebagai balasan. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Tapi lihatlah, karena dia tidak mempelajari bagaimana petunjuk Nabi SAW ketika berdakwah, berjuang, ya, akhirnya melakukan perbuatan yang buruk ini di atas namakan lagi apa? Berjihad di jalan Allah. Bagaimana mungkin berjihad bukan lawannya orang muslim, orang yang tidak bersalah? Ya, ada waktunya orang berjihad. Orang kafir saja kan kita tahu dibagi oleh para ulama, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ini pembahasannya panjang kalau di kitab-kitab fikih. Orang kafir tidak semua kita boleh bunuh, karena orang kafir ada yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Di zamannya Rasulullah SAW ada, di zamannya Umar ibn Khattab dan para sahabat juga ada, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Jadi ini contoh. Padahal banyak yang mengatakan, wah ini hebat perjuangan Islam, tapi ternyata Islam tidak ridho, karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hanya melakukannya hanya dengan pertimbangan semangat, hanya dengan pertimbangan perasaan atau akal. Ya, tentu saja untuk orang-orang yang melakukannya kita doakan semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kejahilan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari adab pada hari kiamat nanti. Cuma ini jelas kesalahan yang harus diluruskan. Tapi sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu contoh yang sangat jelas yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW, yang menjadi bukti tentang kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan bukti dalam beragama itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih, dibawakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin kita pernah dengar hadis ini. Kisah tentang ada 3 orang sahabat Nabi SAW datang ke rumah istri beliau. Datang ke rumah Nabi SAW untuk bertanya bagaimana ibadahnya Nabi SAW sewaktu di rumah. Iya kan, karena waktu di masjid mereka lihat, mereka ingin tahu waktu sholat malam, sholat tahajud bagaimana caranya. Kemudian waktu Nabi SAW puasa sunnah di rumah bagaimana. Waktu bergaul dengan istrinya juga bagaimana. Ini tentu niatnya baik mereka, iya kan? Bukan niat untuk membuat kerusakan, tidak. Mereka ingin meneladani Nabi SAW. Datanglah 3 orang ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di sana diterangkan kepada mereka. Rasulullah SAW kalau salat malam bagaimana? Nabi SAW mencontohkan sebaik-baik salat malam atau salat tahajud itu adalah dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Jadi di awal malam tidur dulu, iya kan? Nanti bangun sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah waktu dikabulkannya doa, waktu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, dan ini waktu yang sangat utama. Kemudian diterangkan Nabi SAW kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Selain puasa Ramadan, ya, puasa yang sunnah tidak setiap hari puasa. Ya,
Nabi SAW puasa Senin Kamis, ada juga puasa 3 hari setiap bulan, atau yang lebih utama lagi puasa Ayyamul Bid, hari-hari bulan terang, tanggal 13 Hijriah. Bahkan yang paling utama adalah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tetap ada selingannya, tidak puasa setiap hari. Orang yang ketiga lagi diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW layaknya manusia biasa bergaul dengan istrinya, ya, tidak hanya beribadah kemudian keluarganya tidak diurus. Setelah mendengarkan ini, tiga orang ini semangat sekali. Ternyata ada kesan mereka menganggap ibadahnya Nabi SAW ternyata masih sedikit. Ini orang kalau sudah semangat, kadang-kadang kita katakan tadi kan, yang salah itu bukan cuma yang kurang, yang merasa ingin lebih dari sesuatu yang sudah sempurna. Kata Anas bin Malik, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap masih sedikit ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masing-masing dari ketiga ini ingin menunjukkan lebih. Yang pertama bilang apa? Amma ana fa aqumul laila wala arqudu abada. Kalau saya mulai saat ini, ya pertama mereka sebutkan dulu alasannya. Jadi mereka menganggap sedikit ibadahnya Nabi SAW, mereka memberikan alasan. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tentu kita tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosanya semua yang lalu maupun yang akan datang. Dijamin pengampunan dosa. Jadi wajar ibadahnya begitu. Maka kalau kita ingin lakukan yang baik, maka harusnya lebih. Begitu pemikiran mereka. Akhirnya orang yang pertama bilang apa? Yang pertama mengatakan, amma ana fa aqumul laila wala arqudu abadan. Saya mulai saat ini saya akan sholat semalam suntuk, dari habis isya sampai subuh, tidak pakai tidur selama-lamanya, setiap hari. Yang kedua bilang, amma ana fa asumud dahra fala uftiru abadan. Kalau saya akan berpuasa sepanjang tahun. Pokoknya sepanjang tahun Ramadan terus, tidak ada liburnya, tidak ada selang-selingnya. Pokoknya setiap hari puasa. Dan tidak akan menyelinginya dengan tidak berpuasa selama-lamanya, sepanjang tahun. Yang ketiga mengatakan apa? Amma ana fa'atazilun nisa'a wa la atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan, tidak mau menikah selama-lamanya, supaya konsentrasi ibadah berzikir saja. Ini tiga orang datang dengan tiga tekad masing-masing. Dan antum lihat, mereka ini datang tidak untuk pamer, tidak untuk riak, menyombongkan amalnya, tidak. Makanya mereka datang sembunyi-sembunyi. Artinya secara niatnya ikhlas. Ternyata wahyu Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan tiga orang sahabat ini. Akhirnya Nabi SAW memanggil mereka bertiga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengatakan ucapan ini dan itu. Ya, masing-masing bertiga ini mereka mengiyakan. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah, sungguh demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu semua. Ini kaidah ya. Tidak ada orang yang lebih bertakwa, lebih sempurna imannya, lebih sempurna ibadahnya dibandingkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini kita harus yakini. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itulah wujud ibadah yang sempurna, ketakwaan yang paling tinggi. Kata beliau, walakinni asumu wa uftiru. Bersamaan dengan itu ketika puasa sunnah, saya berpuasa tapi diselingi juga kadang-kadang tidak puasa. Inilah takwa yang sebenarnya. Wa usolli wa arkudu. Saya sholat malam, sholat tahajud, tapi ada tidurnya juga di awal malam. Tidak semalam suntuk, beliau melaksanakan sholat. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah dan bergaul dengan istri beliau, dengan keluarga beliau layaknya manusia normal yang lainnya. Setelah itu di akhir ayat ini, apa kata Rasulullah SAW?
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, cara-caraku beribadah ini, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk bagian dariku. Ini sikap berlepas diri, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada perbuatan diancam dengan ancaman seperti ini, maka ini adalah ciri-ciri dosa besar. Ciri-ciri dosa besar. Perhatikan, hadis ini hadis Bukhari Muslim. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, pertama, apa? Beramal dalam Islam tidak cukup dengan niat, ya kan? Betul, niat itu syaratnya diterima amal. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amal tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya benar, harusnya dibarengi dengan perbuatan yang benar juga. Perbuatan yang benar juga. Contoh saja sekarang sederhana, ya. Ada orang yang misalnya mencuri di rumah orang kaya, niatnya supaya harta tersebut disedekahkan untuk orang miskin. Kira-kira ini boleh atau tidak dalam Islam? Tidak boleh. Niatnya benar, caranya salah. Sampai pun orang kaya ini tidak bayar zakat harta misalnya, itu kesalahan dia. Tapi kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Nasihati dia, tegur dia, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tidak boleh kita memaksa. Apalagi saya mencuri dengan niat untuk disedekahkan sama orang miskin, ini tidak boleh dalam Islam. Jadi niat ini adalah timbangan amalan hati, harus ikhlas. Tapi ingat, Islam bukan cuma hati, Islam juga anggota badan. Anggota badannya harus sesuai dengan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, dan masing-masing manusia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Juga ada hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, amal soleh, amal ibadah tidak ditentukan ukurannya dengan apa? Pikiran atau perasaan manusia. Sesuatu kita anggap baik menurut pikiran kita, kalau tidak ada dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya, maka kita yakin itu bukan baik, bukan kebaikan. Dalam hal ini ibadah, ya, ibadah atau amal soleh yang kita laksanakan atas nama agama, kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak kita anggap itu sebagai amal ibadah. Kenapa? Semua ibadah telah sempurna diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga orang sahabat yang datang tadi, kalau kita perhatikan apa yang mereka lakukan, semuanya luar biasa. Bayangkan orang yang ingin sholat sunnah semalam suntuk, siapa yang mengingkarinya kalau ukurannya akal dan perasaan? Yang satu lagi setiap hari ingin puasa, kelihatannya hebat. Yang ketiga lagi ingin hanya konsentrasi ibadah, tidak mau menikah. Tapi Nabi SAW mengingkari dengan keras, bahkan diancam, bukan termasuk golonganku, bukan bagian dariku. Ini menunjukkan perbuatan ini meskipun kelihatannya baik kalau ukurannya akal dan perasaan, tapi ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita lakukan. Dan para sahabat yang tiga ini, mereka tentu tidak melakukannya setelah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini jelas sekali, ya, petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang sempurna. Contoh misalnya, setelah selesai sholat, ada zikir-zikir yang diajarkan, iya kan? Di antaranya istighfar 3 kali. Ada yang kita baca 3 kul, ada ayat kursi juga. Ada membaca apa? Subhanallah 33 kali kan? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian dilengkapkan 100 kali dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai.
Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Seandainya ada yang mengatakan 33 kayaknya kurang. Bagaimana kalau 100, 100, 100? Kan lebih hebat 100. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Karena kalau seandainya 100 itu baik, pasti sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mesti yang salah itu yang kurang. Yang berlebihan, ya, kalau melampaui petunjuk Nabi Muhammad SAW juga salah. Ya, jadi inilah bukti kesempurnaan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati aw yuba'idukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada tersisa sedikit pun, tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Jadi tugas kita sekarang adalah belajar Al-Quran, pahami dengan tafsir yang benar, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita, kemudian pahami, setelah itu amalkan. Maka ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam upaya untuk selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai di akhir hayat kita insyaallah. Maka alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan sore hari ini tentang nasihat yang semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita tambah dengan tanya jawab ya, di waktu yang mungkin sedikit tanya jawab kita bisa berikan waktu. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.